Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, apakah saudara baca doa? Belum. Oke, baik. Untuk KM-nya, silakan dipimpin berdoa Sebelum dulu. mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk sekarang kita absen dulu ya. Evi, Belum datang, Bu. Rama dan Yati, Hadir. Widya, Arisma Dewi. Hadir Ibu. Oke, berarti yang tidak hadir cuma satu orang. Ya, Bu. Nah, sekarang materi kita itu adalah teks persuasi. Boleh langsung keluarkan buku paketnya. Baik, sebelum memulai materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar mengenai teks persuasi. Yang pertama itu mengidentifikasi jenis ajakan atau arahan yang ada pada teks persuasi. Yang kedua, mengidentifikasi atau menelaah struktur dan kebahasaan yang ada pada teks persuasi. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis arahan atau ajakan yang ada pada teks persuasi dan mampu memahami atau menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu teks persuasi? Saya, Bu. Teks persuasi yaitu teks yang berisi ajakan. Oke, baik. Terima kasih, Rama. Jadi, teks persuasi yaitu teks yang bertujuan untuk mengajak, membujuk, atau mengarahkan seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ditulis oleh penulis. Teks persuasi ini sifatnya subjektif karena berisi pendapat pribadi dari sang penulis itu sendiri. Untuk memperkuat argumentasi atau pendapatnya tersebut, maka dibutuhkan fakta-fakta atau pendapat ahli. Jadi, teks persuasi ini berisi argumentasi, fakta-fakta atau pendapat ahli, dan berisi ajakan. Selanjutnya yaitu struktur teks persuasi. Di sini apakah ada yang tahu struktur teks persuasi itu apa saja? Ya, Rama, silakan. Yang pertama strukturnya apa? Argumentasi, Bu. Oke,
kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ajakan yang disampaikan pada bagian ini bisa disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Dan yang terakhir yaitu penegasan kembali. Pada bagian ini berisi penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Biasanya ditandai dengan kata seperti demikianlah, dengan demikian, dan oleh karena itu. Materi selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks persuasi. Nah, di dalam teks persuasi terdapat kaidah kebahasaan. Yang pertama itu menggunakan kata bujuk. Kata bujukan ini yaitu kata-kata yang digunakan untuk membujuk, mengajak pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ditulis oleh penulis. Kata bujukan ini bisa disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Selanjutnya yaitu menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental yaitu kata kerja yang melibatkan perasaan atau respons terhadap suatu tindakan atau kejadian, namun tidak berupa respon yang secara fisik, seperti mengira, mengagumi, menduga, berasumsi, dan seterusnya. Kemudian, kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif yaitu kata kerja yang berisi kata perintah atau mempertegas kemauan. Contohnya, jadikanlah, hendaknya, waspadalah, dan tolong. Nah, kaidah kebahasaan selanjutnya, apakah ada yang tahu? Saya menggunakan kata teknis. Ya, betul. Dalam teks persuasi diperlukan kata teknis, yaitu kata atau gabungan kata khas yang bersinggungan dengan bidang tertentu, misalnya konsumsi atau asupan. Nah, untuk kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan kata penghubung argumentatif. Siapa yang tahu apa itu kata penghubung argumentatif? Silakan dijelaskan. Saya Bu, yaitu menggunakan kata penghubung argumentatif, yaitu kata hubung yang digunakan untuk menekankan sebuah argumen dalam suatu kalimat atau paragraf, seperti jika, maka, sebab, karena, akibatnya, dengan demikian, oleh karena itu. Nah, kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan kata perujukan. Kata perujukan ini yaitu kata-kata yang digunakan sebagai pendahuluan sebelum menyajikan data yang menjadi sumber dalam teks yang akan ditulis. Contohnya yaitu seperti berdasarkan data, rujuk pada pendapat, atau mengutip dari, seperti itu ya. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Itu apa saja jenis-jenis teks persuasi? Oke, baik Rama, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Jadi, jenis-jenis teks persuasi yaitu ada persuasi politik, persuasi pendidikan, persuasi iklan, dan persuasi propaganda. Nah, untuk persuasi politik ini biasanya dipakai oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia politik. Selanjutnya, untuk persuasi pendidikan biasanya digunakan oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, misalnya guru. Guru mengajak siswa untuk giat belajar. Yang selanjutnya yaitu persuasi iklan. Persuasi iklan ini biasanya dimanfaatkan untuk memperkenalkan barang atau jasa tertentu. Dan yang terakhir yaitu persuasi propaganda. Biasanya sering digunakan pada saat kampanye yang berisi informasi atau ajakan-ajakan kampanye. Jadi seperti itu ya Rama. Baik, untuk memperdalam pemahaman kalian, saya tugaskan kalian untuk menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi. Nah,
sebelumnya. Untuk cara pengerjaannya bisa kalian lihat di buku paket halaman 187. Silahkan dikerjakan. Setelah itu nanti kita akan diskusikan hasil pengerjaan kalian. Oke, sudah pada selesai semuanya? Sudah, Bu. Baik, kelompok siapa dulu yang ingin menyampaikan hasil pekerjaannya? Saya, Bu. Oke, Rama, silahkan. Di sini judulnya pentingnya olahraga untuk kesehatan. Paragraf pertama yaitu pengenalan isi, yaitu penyampaian menjaga kesehatan. Paragraf 2, rangkaian argumen berisi fakta banyak orang yang merasa sulit untuk memulai olahraga. Paragraf ketiga, pernyataan ajakan berisi mengajak dengan aktivitas ringan seperti bersepeda dan jalan kaki. Kemudian paragraf terakhir yaitu penegasan kembali yang menegaskan ulang untuk berolahraga. Sudah, Bu. Untuk kaidah kebahasaannya bagaimana? Ibu menjawab. Kaidah kebahasaan muncul yaitu kata bujukan seperti mulailah olahraga sekarang. Terus menggunakan kata kerja imperatif seperti lakukanlah sesuai kemampuan dan jangan biarkanlah kebiasaan malas. Gitu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok Rama dan Widya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu teks persuasi adalah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, membujuk, mengimbau pembaca untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ditulis oleh penulis. Struktur teks persuasi terdiri dari 4. Yang pertama, pengenalan isu. Kedua, rangkaian argumentasi. Ketiga, pernyataan ajakan. Dan yang keempat, penegasan kembali. Dan untuk kaidah pembahasannya yaitu menggunakan kata bujukan, menggunakan kata kerja mental, menggunakan kata kerja imperatif, menggunakan kata teknis, menggunakan kata penghubung argumentatif, dan yang terakhir menggunakan kata perujukan. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu masih membahas mengenai teks persuasi. Nah, jadi saya akan memberikan tugas kalian untuk dikerjakan di rumah, yaitu membuat teks persuasi. Tugasnya ini individu ya. Oke. Sekian pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.